Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kedatangan ratusan Raja Iblis segera menarik perhatian 8.000 manusia. Mereka semua saling memandang dengan ketakutan. Hanya Su-Han yang masih duduk dalam kehampaan, tak bergerak. Di sisi lain, Sulai, yang berlutut di tanah, menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Ia adalah orang pertama yang berteriak keras, Yang Mulia Chen Yun. Junior Sulai, aku memberi hormat kepada Yang Mulia Chen Yun. Suaranya lantang, meskipun ada sedikit kesedihan dan kepedihan. Setelah ia selesai berteriak, terdengar suara dentuman, dan dahinya langsung membentur tanah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan tidak menggunakan energi atau darah untuk melindungi dirinya. Dahinya langsung retak dan darah mengucur deras, membuatnya tampak semakin menderita. Di sisi lain, Hai Yuan dan iblis berkepala macan tutul juga menunjukkan rasa hormat. Mereka melompat turun dari binatang berlapis baja beracun, bersujud di tanah, dan berkata dengan hampir gemetar, Hai Yuan, Bao King, kami memberi hormat kepada Yang Mulia Chen Yun. Cahaya merah darah itu berhenti total, dan ratusan Raja Iblis menatap langsung ke arah umat manusia. Di paling depan, berdiri seorang pemuda berpenampilan biasa saja tetapi tubuhnya diliputi 7 aliran tenaga dan darah. Ia tampak persis seperti manusia, bahkan kepalanya pun sama, dengan tangan di belakang punggung dan sikapnya yang acuh tak acuh. Pewaris kerajaan, Song Ling, Lin Jia dan yang lainnya saling memandang dan menarik napas dalam-dalam. Seorang keturunan kerajaan setingkat Raja Iblis 7 darah, dia bahkan lebih kuat dari Feng Yue. Pantas saja ada ratusan Raja Iblis yang berjaga di sini. Suku tempat Chen Yun berada jelas merupakan suku yang besar. Bahkan ketika Feng Yue pertama kali tiba, tidak ada upacara semegah itu. Kata Wen Ren Nonghan, dari sudut pandang alam Raja Iblis saja, apa yang dibawa Chen Yun sudah setara dengan umat manusia, bahkan melampauinya. Jika kita mengesampingkan Su-Han, 8.000 manusia ini tidak lagi memiliki keunggulan. Chen Yun tidak mengenal Sulai, Hai Yuan, dan yang lainnya. Dia terlalu terkenal dan tidak menganggap serius monster biasa. Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi rasa jijik dan bencinya terhadap umat manusia, terutama setelah melihat Su-Han. Kaisar kuno naga iblis. Mata Chen Yun berbinar, dan keserakahan melintas di matanya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Sulai yang sedang berlutut di sana, alisnya pun tak bisa menahan kerutan. Ketika dia tiba lebih awal, dia dengan jelas melihat Sulai sedang berlutut di hadapan Su-Han. Apa yang terjadi? Tanya Chen Yun. Yang mulia, ini semua salah saya karena tidak mempelajari keterampilan saya dengan cukup baik, seru Sulai. Chen Yun jelas terlalu malas mendengarkan omong kosongnya dan berbalik melihat Hai Yuan dan Bao King. Hai Yuan berkata, Yang mulia, umat manusia terlalu merajalela. Mereka tidak hanya ingin menguasai jurang tak berujung, tetapi Su-Han juga telah membantai 3 Raja Iblis 7 darah dari suku Suli hanya dengan 1 pukulan. Kultivasi kami terlalu rendah untuk membalas dendam. Yang mulia, mohon bertindak dan basmi umat manusia untuk menegakkan keadilan bagi kami. Tidak pernah ada keadilan antara manusia dan iblis, tetapi mereka yang pantas dibunuh harus dibunuh. Chen Yun berbalik dan menatap Su-Han dengan mata dingin, apakah kau membuatnya berlutut di sini? Su-Han menutup matanya sedikit dan duduk di sana, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memecahkan rekor umat manusia dan menjadi keturunan ke-10 dewa, kalau tidak ada yang lain, dia cukup arogan. Chen Yun tampaknya memuji Su-Han, tetapi nadanya yang dingin membuktikan bahwa ia memiliki niat membunuh terhadap Su-Han. Awalnya aku datang ke sini hanya untuk jurang tak berujung, dan kebetulan aku bertemu denganmu, orang nomor 1 dalam daftar buruan ras manusia. Ini sangat bagus, aku akan menikahimu. Sebelum Chen Yun selesai berbicara, seorang Raja Iblis tingkat puncak di belakangnya mengubah ekspresinya.
Ia menghampiri Chen Yun dan berbisik, "Yang mulia, ada berita dari suku Tianshui." "Berita apa?" Chen Yun sedikit kesal karena diganggu. "Yang mulia Feng Yue dari suku Tianshui dibunuh olehnya belum lama ini." Raja Iblis Tujuh Darah menunjuk ke arah Su Han. "Apa?" Pupil mata Chen Yun mengecil dan wajahnya berkedut hebat. Karena keduanya adalah pewaris keluarga kerajaan, meskipun Feng Yue satu tingkat lebih rendah darinya dan hanya seorang Raja Iblis Enam Darah, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar. Setidaknya dari sudut pandang Chen Yun sendiri, mustahil baginya untuk membunuh Feng Yue. Bukankah monster dan iblis kuno dari suku Tianshui memberinya cara untuk menyelamatkan hidupnya? Teriak Chen Yun dengan suara rendah. "Aku memberikannya padamu." Raja Iblis Tujuh Darah tidak mengatakan apapun lagi. "Berikan padaku." Namun dia tetap mati di tangan Su Han. Chen Yun mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Ketika dia menatap Su Han lagi, ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak bisa membunuh Feng Yue, tetapi Su Han melakukannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa Su Han lebih kuat darinya. Kedatangan berita ini langsung menghancurkan kepercayaan diri Chen Yun. Ia akhirnya mengerti mengapa Su Han bahkan tidak peduli padanya, seorang keturunan keluarga kerajaan. Kalau bukan karena batasan antara kedua ras, dan Raja Iblis serta Iblis kuno tidak bisa mengeluarkan cara yang lebih kuat, bagaimana mungkin Feng Yue mati di tangannya? Dia adalah pewaris kerajaan, kehilangan besar bagi klan iblisku, kata Chen Yun penuh penyesalan. Raja Iblis Berdarah Tujuh berkepala kuda tidak mempercayai omong kosongnya. Sebelum perang antara kedua suku, persaingan antara pewaris kerajaan ini sangat ketat, dan kematian adalah hal biasa, jadi bagaimana mungkin kerugiannya bisa sebesar itu? Dia berkata, "Yang mulia, menurut bawahan saya, jurang tak berujung akan segera terbuka, dan kekuatan tempur Su Han tidak dapat diprediksi. Saya tidak tahu levelnya, lebih baik tidak menimbulkan masalah." Chen Yun menatap Su Han tanpa mengatakan sepatah kata pun. Iblis berkepala kuda itu melanjutkan, "Ngomong-ngomong, kami sudah menerima kabar bahwa Yang Mulia, Bore, dari suku Liyue juga akan tiba kali ini. Yang Mulia adalah orang yang mulia dan bermartabat, jadi sebaiknya jangan biarkan umat manusia mengotori tanganmu." Membosankan. Pupil mata Chen Yun mengecil. Dia adalah keturunan keluarga kerajaan, eksistensi yang tingkatannya lebih tinggi dari dia. Meskipun ngengat itu hanya memiliki tingkat kultivasi Raja Iblis Enam Darah, keseluruhan kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari Chen Yun. Selalu ada desas-desus bahwa si penggerek akan segera muncul. Tampaknya kali ini ia akan menuju jurang tak berujung untuk mencari peluang dan keberuntungan. Begitu dia benar-benar berhasil mencapai Raja Iblis Tujuh Darah, dia akan mampu mengalahkan Chen Yun dan menghancurkannya di bawah kakinya. Sebagai jenius, mereka juga bersaing ketat. Chen Yun tidak tahan dengan ngengat, dan ngengat juga tidak menganggap Chen Yun serius. Ia bahkan mengandalkan garis keturunan kerajaannya untuk sering mengejek dan mencemooh Chen Yun. Chen Yun telah menanggungnya untuk waktu yang lama. Tidak apa-apa. Chen Yun mengangguk pelan, biarkan orang sombong itu mencoba melawan jenius terkuat umat manusia. Memikirkan hal ini, Chen Yun duduk bersila dan tidak lagi memperhatikan orang-orang yang hadir, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dia tidak peduli, tapi hati Zulai menjadi dingin. Yang mulia Chen Yun, saya. Diam. Chen Yun tiba-tiba berteriak, dasar sampah tak berguna. Kau benar-benar berlutut di hadapan umat manusia hanya untuk bertahan hidup. Kau benar-benar salah satu yang terendah dari yang terendah. Kau pantas mati. Wajah Zulai berubah. Mengetahui bahwa Chen Yun tidak akan membantunya, ia menundukkan kepalanya dengan tatapan muram. Dalam beberapa hari berikutnya, sejumlah besar setan datang dari segala arah. Ada 5 pewaris kerajaan sendirian, dan masing-masing dari mereka sama baiknya dengan Chen Yun dalam kultivasi, dan semuanya berada di level Raja Iblis Darah 7. Selain mereka, ada sekitar 30 iblis suci yang mengelilingi jurang tak berujung,
dengan level kultivasi terendah adalah Raja Iblis 6 darah dan yang tertinggi adalah Raja Iblis Puncak. Adapun iblis-iblis biasa di alam Raja Iblis, jumlah mereka mendekati 2000, dan mereka dengan tegas menekan 8000 manusia yang dipimpin oleh Su-Han. Kalau di masa lalu, dengan kepribadian para iblis dan kekuatan yang dimilikinya, mereka pasti sudah membantai umat manusia sejak lama. Namun pada saat itu, muncullah pemandangan aneh. 8000 manusia menempati suatu area. Dalam radius 3 mil, tak ada satupun iblis yang mendekat. Bahkan para pewaris kerajaan hanya menatap Su-Han, tanpa cibiran di wajah mereka, melainkan dengan sedikit rasa takut. Jelas, mereka semua tahu bahwa Feng Yue dibunuh oleh Su-Han. Tidak semua iblis sebodoh Sulai, yang akan membuat Su-Han berlutut dan memohon belas kasihan saat itu juga. Jurang tak berujung akan segera terbuka, dan Su-Han telah membunuh Feng Yue sebelumnya, menunjukkan kekuatan tempur yang lebih kuat daripada keturunan kerajaan dari alam Raja Iblis 7 darah. Tidak ada iblis yang berani maju dan menimbulkan masalah saat ini. Para iblis tampak bersatu, tetapi kenyataannya, persaingan mereka bahkan lebih sengit daripada manusia. Selain para imam besar dari setiap suku, lebih dari 99% iblis akan mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan sesama mereka. Sama seperti saat ini, Chen Yun dan 5 pewaris kerajaan lainnya jelas merupakan pemimpin saat ini, tetapi di hari kerja, mereka juga saling mengejek dan memandang rendah satu sama lain. Kalau ada yang membuat masalah pada Su-Han saat ini, orang lain hanya akan menonton dan tidak membantu, jadi tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk maju saat ini. Su-Han masih duduk dalam kehampaan, dan bahkan tidak melirik kedatangan salah satu pewaris kerajaan. Sulai juga berlutut di sana. Jika dia tidak memiliki kekuatan ki dan darah, lututnya pasti sudah patah. Hatinya menjadi semakin putus asa, dan dia diam-diam mengutuk iblis lainnya selama 18 generasi. Akan tetapi, tetap saja tidak ada seorang pun yang bersedia menyelamatkannya. Ketika hari ke-11 tiba, tanah tiba-tiba berguncang, dan retakan melingkar tiba-tiba muncul, seperti tutup raksasa. Sebidang tanah melingkar di tengah retakan tiba-tiba melayang dan runtuh berkeping-keping di kehampaan. Sudah dimulai. Semua manusia dan setan memandang ke arah itu, dan melihat cahaya gelap menyembur keluar dari lubang besar itu, bagaikan pilar cahaya, yang memanjang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tidak ada aura yang terpancar, dan cahayanya seperti susunan teleportasi. Mata Su-Han akhirnya terbuka perlahan pada saat ini. Dia tidak melihat ke arah pintu masuk jurang tak berujung, tetapi melihat ke arah Chen Yun dan sejumlah besar iblis lainnya. Dilihat dari ekspresi wajah mereka, jurang tak berujung jelas telah terbuka. Selama kalian memasuki pilar cahaya ini, kalian akan diteleportasi ke alam rahasia tempat jurang tak berujung berada. Akan tetapi, meskipun banyak setan yang memperlihatkan antisipasi dan kegembiraan di wajah mereka, tak seorang pun yang berangkat. Bahkan Chen Yun dan keempat orang lainnya berdiri di sana dengan tenang, seolah menunggu sesuatu. Apa yang terjadi? Su-Han sedikit mengernyit. Tali ular itu hanya memberitahu mereka tentang jurang tak berujung. Mengenai situasi saat ini, tali ular itu tidak memberitahu mereka cara menghadapinya. Tak sabar menunggu. Suara Chen Yun tiba-tiba terdengar dari seberang, sebaiknya kau jangan masuk dulu. Masih ada orang penting yang belum datang. Sebelum Yang Mulia Ngengat datang, tak seorang pun memenuhi syarat untuk memasuki jurang tak berujung, termasuk Anda, Kaisar Naga Iblis Kuno. Ucap orang lain. Ini adalah seorang wanita yang penampilannya biasa-biasa saja, tetapi temperamennya sangat menawan. Namun, 7 aliran ki dan darah di sekujur tubuhnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang iblis. Yao Mei, salah satu pewaris kerajaan. Dia jelas berbeda dari Chen Yun dan yang lainnya. Ketika mereka menyebut penggerek batang, Chen Yun dan yang lainnya tampak acuh tak acuh, tetapi matanya penuh kekaguman dan cinta, yang membuat Chen Yun dan yang lainnya merasa jijik padanya.
Keduanya penggerek. Su Han merenung sejenak, lalu bertanya, pewaris kerajaan? Ya. Yao Mei mengangguk, kekaguman di matanya semakin kuat. Keturunan kerajaan memang sudah lebih unggul dari banyak iblis, tetapi di mata keluarga kerajaan, mereka masih setingkat lebih rendah. Adapun klan suci, mereka adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Wanita seperti Yao Mei tidak memenuhi syarat untuk memperhatikan keturunan klan suci. Jadi begitulah, kukira kau sedang menunggu sesuatu. Su Han mencibir dan melambaikan tangannya. 8.000 manusia segera terbang ke udara dan bergegas menuju jurang tak berujung. Berani sekali kau. Melihat ini, Yao Mei langsung berteriak, manusia rendahan. Beraninya kau memasuki jurang tak berujung di hadapan Yang Mulia Sang Penggerek. Cepat kembali ke sini. Yang Mulia Sang Penggerek mungkin akan mengampuni nyawamu. Jika kau bicara lebih sedikit, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Su Han melirik Yao Mei. Chen Yun dan yang lainnya menyilangkan tangan dan menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat. Mereka berharap Su Han akan bertarung dengan Yao Mei, atau memasuki jurang tak berujung untuk membuat marah si penggerek dan membiarkan si penggerek membunuh Su Han dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, yang ada hanya manfaatnya dan tidak ada mudaratnya bagi mereka. Kekaguman Yao Mei terhadap penggerek batang jelas telah mencapai tingkat tertentu. Darah dan energinya meraung di seluruh tubuhnya, dan dia langsung menyerbu keluar, benar-benar melampaui Su Han dan membunuhnya. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar dengusan dingin dari kehampaan. Segera setelah itu, kekosongan itu terkoyak dengan suara berderak, dan lebih dari 1.000 sosok muncul di depan semua orang. Setiap figur dipenuhi dengan aura alam Raja Iblis, dengan tingkat kesehatan terendah adalah 5, dan tertinggi berada di puncak. Pria yang berdiri di depan mengenakan jubah emas dan tampak sangat mempesona. Rambutnya yang panjang tergerai di belakangnya. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan keganasan dan kekejaman yang kuat. Ada tanda di dahinya, yang persis sama dengan namanya, yaitu Borer, monster berdarah di dunia iblis. Yang Mulia, Anda akhirnya sampai. Saat melihat laki-laki ini, kemarahan di wajah Yao Mei langsung sirna, dan yang muncul malah kegembiraan luar biasa. Adapun Chen Yun dan 3 orang lainnya, ekspresi mereka beragam, tetapi mereka semua sedikit membungkuk, salam, Yang Mulia ngengat. Keturunan kerajaan tidak perlu berlutut saat bertemu dengan keturunan kerajaan. Namun, berbeda dengan iblis lainnya. Bahkan iblis suci pun harus bersujud di tanah dan menunjukkan rasa hormat. Ini adalah penekanan darah yang membuat mereka gemetar dalam hati, dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Kemarilah. Si penggerek melambai ke arah Yao Mei. Yao Mei sedikit terkejut, lalu cepat menanggapi dan berjalan ke sisi penggerek itu. Apakah dia menyakitimu? Nengat itu langsung memeluk Yao Mei. Yao Mei tersanjung. Tubuhnya sedikit gemetar, lalu raut wajahnya yang menawan muncul. Ia berkata dengan suara lembut, tidak, dia belum memenuhi syarat. Melihat hubungan kasih sayang antara kedua iblis itu, Wenren Nonghan dan yang lainnya hampir muntah karena mual. Terutama Yao Mei, transformasinya terlalu cepat. Pantas saja Chen Yun dan yang lainnya sangat membencinya. Dia benar-benar menyebalkan. Di sisi lain, nengat itu dengan lembut mencium pipi Yao Mei, menyebabkan tubuh halus Yao Mei bergetar hebat, wajahnya memerah, dan dia melengkungkan tubuhnya ke arah lengan nengat dengan lebih genit. Dia tidak pernah menyangka lelaki yang selama ini dikaguminya dan dicintainya akan bersikap begitu terus terang. Dia menyinggungmu. Bagaimana kau ingin dia mati? Minchong menunjuk Su Han dan bertanya pada Yao Mei dalam pelukannya. Yang Mulia, jurang tak berujung baru dibuka setengah tahun. Anda akan mencari peluang dan keberuntungan, jadi jangan buang waktu Anda untuk manusia rendahan ini. Jangan khawatirkan mereka untuk saat ini. Setelah Anda keluar dan menerobos, membunuh mereka akan jauh lebih mudah, bukan? Kata Yao Mei lembut. Dia benar-benar ingin Su Han dan yang lainnya mati,
tetapi jelas ini adalah cara terbaik untuk menyenangkan si penggerek. Baiklah, seperti katamu. Si penggerek mendongak, ekspresinya muram dan dingin. Jurang tak berujung adalah tempat rahasia bagi para iblis. Manusia tidak diizinkan mengutak-atiknya. Segera tinggalkan tempat ini sejauh jutaan mil, kalau tidak, kau akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar hal itu, seluruh umat manusia menunjukkan kemarahan. Adapun Suhan, matanya berkedip dan dia tiba-tiba tersenyum. Semuanya, masuklah. Cincin Sumeru Putra Suci terbuka, dan semua manusia memasukinya. Jika Anda bisa menghentikan saya hari ini, maka tentu saja saya tidak akan masuk. Setelah melirik penggerek itu untuk terakhir kalinya, Suhan bergegas menuju pintu masuk. Kau mencari kematian. Nengat itu melepaskan Yao Mei, dan 6 aliran ki dan darah di tubuhnya bergetar dan terbuka. Kekuatan darah milik keturunan kerajaan segera dikerahkan. Tekanan agung itu meraung, seolah nyata, dan akan berubah menjadi gelombang dan bergulung menuju Suhan. Dan Suhan jelas tidak punya niat untuk bertarung dengannya. Langkah keempat dari 9 langkah Tianlong tiba-tiba diluncurkan. Dengan kekuatan tempur puncak dan peningkatan kecepatan 8 kali lipat yang mengerikan, sosoknya langsung menyerbu pintu masuk. Keturunan keluarga kerajaan juga sampah. Sebelum menghilang, Suhan mendengus dingin. Semua iblis di sekitar jurang tak berujung tercengang. Tak seorang pun menyangka Suhan akan begitu cepat dan terlihat begitu sombong, tetapi dia sama sekali tidak berniat bertarung dengan penggerek itu. Wajah si penggerek itu langsung berubah muram. Dia adalah pewaris keluarga kerajaan, dan dia membuat pernyataan besar di depan banyak setan. Pada akhirnya, semua orang memasuki jurang tak berujung, dan dia tidak dapat menghentikan satupun dari mereka. Yang mulia, lebih baik abaikan saja mereka untuk saat ini, agar tidak membuang-buang waktu Anda. Yao Mei menghampiri nengat itu, meraih lengannya, dan mengguncangnya pelan, sambil berkata, kali ini, saat kau memasuki jurang tak berujung, kau pasti akan menembus alam bintang 7, atau bahkan puncak alam Raja Iblis. Saat itu, bahkan jika Suhan adalah reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno, ia tak lebih dari seekor semut di tanganmu. Kau boleh membunuhnya sesuka hati. Dengan langkah ini, ekspresi si penggerek akhirnya sedikit mereda. Dengan putri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Nengat itu menatap Yao Mei sambil tersenyum dan berkata, setelah perjalanan ini, aku akan membawamu ke suku Liyue. Bagaimana? Benarkah? Mata Yao Mei penuh dengan keterkejutan. Asalkan kau bisa kembali dengan selamat, aku pasti akan membawamu ke suku Liyue. Nengat itu kembali memeluk Yao Mei, tapi kali ini pelukannya sedikit lebih erat. Yao Mei begitu gembira hingga ia tidak menyadarinya sama sekali. Pilar cahaya hitam pekat itu memang merupakan pintu masuk ke jurang tak berujung. Dan tempat rahasia ini tidak seperti yang dibayangkan, tempat ini berada di bawah jurang. Ini dunia yang lain. Lingkungan di sekitarnya bagaikan dunia iblis, tak ada bunga atau tanaman sama sekali, seakan-akan semua kehidupan akan punah di sini, dan seluruh dunia tampak sangat sunyi. Tidak seperti dunia iblis, di sini banyak gunung. Tetapi gunung-gunung itu juga gersang, tidak ada rumput atau pohon yang tumbuh di atasnya. Saat pertama Suhan tiba, dia merasakan ciri khas tempat ini yang sangat kentara. Panas, sangat panas. Wenren Nonghan dan yang lainnya juga berjalan keluar dari cincin Sumeru. Mereka juga merasakan suhu yang menyengat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa begitu panas? Lihat, tidak ada darah di langit, melainkan matahari. Mungkinkah tempat ini tidak berhubungan dengan dunia iblis? Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat matahari keemasan besar tergantung di langit, yang agak mirip dengan Bima Sakti. Suhan terus merasakan sensasi terbakar yang sunyi itu. Meskipun ia telah menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menangkalnya, sensasi terbakar itu masih ada, seolah-olah bukan berasal dari dunia luar, melainkan muncul dari lubuk hatinya. Suanyuan Sengyi, tanganmu.
Seruan Lin Jia tiba-tiba terdengar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xuan Yuanzhengyi, tetapi melihat kulitnya mulai pecah-pecah, tanpa ada darah yang mengalir keluar, seolah-olah sudah benar-benar kering. Bukan hanya dia, tetapi ke-5.000 prajurit Sekte Phoenix semuanya seperti ini. Xuan Yuanzhengyi sendiri tidak merasakan apapun, dan baru setelah Lin Jia mengingatkannya, dia menyadari perubahan dalam dirinya. Setelah mengalami banyak pertempuran sengit ini, Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya menyerap banyak saripati darah, dan kultivasi mereka sangat seimbang, semuanya mencapai tingkat dewa semu bintang 6. Secara logika, tubuh pada level ini sudah sangat kuat, dan hampir tak ada seorang pun di bawah alam dewa kekosongan yang mampu melukai mereka. Tetapi retakan pada tubuh mereka sangat jelas dan tidak dapat ditahan oleh kekuatan fisik. Wow, Su Han mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk melepaskan kekuatan kultivasi yang menyelimuti semua orang. Namun tetap tidak berhasil, retakan di tubuh mereka terus berlanjut. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera hancur dan terbunuh dalam diam. Kalian tidak sekuat itu, kata Xuan Yuanzheng sambil menunjuk ke arah yang lain dan tersenyum kecut. Namun, beberapa kultivator alam dewa kekosongan di antara kerumunan itu juga memiliki beberapa retakan di tubuh mereka, tetapi retakan itu lebih ringan daripada retakan milik Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya. Melihat Song Ling, Lin Jia dan dewa sejati lainnya, lengan mereka juga berangsur-angsur membiru, dan sebuah tanda perlahan muncul, yang merupakan pertanda munculnya retakan. Hanya mereka yang berada di alam roh ilahi dan alam dewa misterius yang aman untuk sementara waktu, jelas karena kultivasi mereka lebih tinggi daripada yang lain. Namun, jika mereka terus tinggal di sini, mereka pasti akan mengikuti jejak Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya. Intinya, pintu keluar jurang tak berujung itu belum terbuka. Kalaupun ingin keluar, tetap saja tak menemukan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang menatap Su Han dengan cemas. Masuklah ke cincin Sumeru Putra Suci terlebih dahulu, kata Su Han. Tanpa berkata sepatah kata pun, semua orang langsung masuk. Namun, ini tidak ada gunanya. Retakan di tubuh Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya terus berlanjut, bahkan semakin cepat. Kecuali kepala, hampir seluruh tubuh mereka tertutupi. Guru, saya agak sesak napas. Seseorang memegangi lehernya dan berbicara dengan suara serak. Brengsek. Su Han dipenuhi rasa cemas, namun tidak berdaya melakukan apapun. Ada krisis di banyak alam rahasia, tetapi kita perlu membedakan jenis krisis apa saja yang ada. Begitu saja, begitu mereka masuk, suhu panas yang tak terlihat muncul, mencoba mengeringkan tubuh Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya. Su Han tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Menggunakan teknik memanggil leluhur, biarkan Sebisi datang membantuku. Pikiran ini muncul di benak Su Han. Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya tidak boleh mati seperti ini. Di hati Su Han, mereka jauh lebih berharga daripada kesempatan untuk memanggil Sebisi. Saya tidak pernah menyangka akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Su Han mendesah dalam hatinya dan hendak menggunakan teknik pemanggilan leluhur, tetapi sesuatu di cincin Sumeru Putra Suci tiba-tiba bergetar. Su Han mengirimkan indera spiritualnya dan segera menemukan benda yang bergetar, telur gagak emas. Semenjak kedua retakan itu muncul, telur gagak emas tidak bergerak dan tidak bernyawa. Pada saat itu, ia mulai bergetar dan menjadi semakin hebat. Pikiran Su Han berkecamuk, membayangkan suhu yang menyengat dan matahari keemasan di jurang tak berujung. Tanpa berkata apa-apa, ia melambaikan tangan dan meraih telur gagak emas. Wow, saat telur gagak emas mendekat, terlihat jelas dengan mata telanjang bahwa cahaya keemasan muncul dari tubuh Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya. Cahaya itu dengan cepat menyatu dengan telur gagak emas, seolah-olah ditelan oleh telur gagak emas. Telur gagak emas berhenti bergetar dan malah mulai melompat, tampak sangat bahagia. Mata Su Han berbinar gembira. Setelah cahaya keemasan ditelan oleh telur gagak emas,
retakan di tubuh Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya segera berhenti dan pulih dengan cepat. Selain mereka, orang-orang seperti Song Ling, Lin Jia, dan lainnya di alam dewa sejati dan alam dewa kekosongan juga memiliki lebih banyak atau lebih sedikit cahaya keemasan yang melonjak di tubuh mereka. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin sedikit cahaya keemasannya. Tanpa terkecuali, mereka semua dilahap oleh telur gagak emas. Ini, semua orang menatap telur gagak emas dengan tak percaya. Su Xun, apa ini? Hahaha. Su Han tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya akan diselamatkan oleh telur gagak emas. Dia tidak menjawab orang banyak, tetapi mengambil telur gagak emas dan langsung meninggalkan cincin putra suci Sumeru. Wow, saat itu muncul di dunia luar, cahaya keemasan besar muncul dari antara langit dan bumi. Matahari keemasan yang menggantung di langit, tidak tahu apakah itu ilusi atau nyata, sedikit meredup pada saat ini dan kemudian pulih. Dan cahaya keemasan itu bagaikan ombak dan dengan cepat ditelan oleh telur gagak emas. Su Han dengan jelas melihat retakan keenam mulai muncul di telur gagak emas. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya aku mendapatkannya tanpa susah payah. Mata Su Han berbinar. Untuk berhasil menetaskan gagak emas, ia telah melalui banyak sekali lika-liku dan melakukan banyak sekali usaha, dan juga mencari banyak sekali item. Namun makhluk ini memiliki kebutuhan makanan yang sangat tinggi, jadi hingga saat ini, hanya 5 retakan yang muncul. Dia tidak pernah membayangkan bahwa krisis tak kasat mata itu benar-benar akan diubah menjadi nutrisi bagi telur gagak emas. Keluarlah semuanya, kata Su Han. Semua orang muncul dari cincin Sumeru Putra Suci, dikelilingi cahaya keemasan yang tak berujung. Mereka berjuang untuk melepaskan diri dari tertelannya telur gagak emas, sehingga mengubah arah dan menyerbu tubuh semua orang. Setelah menelan telur gagak emas, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan itu tampak seperti serangga kecil. Justru karena keberadaan serangga inilah tubuh Xuan Yuanzhengyi dan yang lainnya menjadi kering dan pecah-pecah. Pada saat ini, telur gagak emas melepaskan kekuatan melahapnya yang luar biasa. Sekuat apapun cahaya keemasan itu berjuang, mereka tak mampu melarikan diri dan hanya bisa dilahap oleh telur gagak emas. Kondisi kering dan pecah-pecah yang dialami sebelumnya tak lagi membuat mereka dan yang lainnya bisa berjalan bebas di sini. Dalam radius 100 mil, tak ada cahaya keemasan yang mampu menembus tubuh mereka. Sungguh ajaib. Lin Jia menatap telur gagak emas itu, matanya penuh rasa ingin tahu. Ini telur gagak emas. Su Han akhirnya menjelaskan kepada semua orang, kalau aku tidak salah, matahari emas di jurang tak berujung ini pasti ada hubungannya dengan gagak emas. Gagak emas. Mata Wenren Nong Han terbelalak. Konon, gagak emas ada di era yang sama dengan Hui. Ya, Su Han mengangguk. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan menatap Su Han seolah-olah dia adalah monster. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Naga Iblis kuno, dia bisa mendapatkan apa saja. Tetua Wang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya selalu ingin menetaskannya, tetapi sangat sulit. Saya tidak menyangka hari ini saya secara tidak sengaja mengubah krisis menjadi peluang, kata Su Han sambil tersenyum. Dialah pria yang ditakdirkan. Puji Wenren Nong Han di saat yang tepat. Benang ular sialan itu yang hanya memberitahu kita bahwa jurang tak berujung tidak memiliki batasan kultivasi atau jumlah orang, tapi dia tidak memberitahu kita bahwa tempat ini begitu aneh. Dia masih ingin kita mati di sini. Song Ling mendengus dingin. Mungkin dia hanya pernah mendengar tentang jurang tak berujung, tapi belum pernah memasukinya, kata Lin Jia. Karena dia tahu tentang jurang tak berujung, pasti ada iblis yang masuk ke sini. Mungkinkah iblis-iblis itu menyembunyikan keanehan tempat ini dan membiarkan iblis lain masuk untuk mati? Mustahil sekali, kata Song Ling. Lin Jia terdiam, merasa apa yang dikatakan Song Ling masuk akal. Faktanya, semua orang paham bahwa Song Ling benar. Ambil contoh Chen Yun, Yao Mei, dan Ngengat.
Mereka jelas tahu tempat ini aneh dan mereka punya cara perlindungan sendiri. Para iblis tidak akan pernah membiarkan orang jenius seperti mereka masuk dan mencari kematian. Seksianlah yang pertama kali mengingkari janjinya, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Tatapan dingin melintas di mata Su-han. Kalau bukan karena telur gagak emas, Suan Yuanzhengi dan yang lainnya pasti sudah mati. Seiring berjalannya waktu, dia takut kalau dirinya sendiri juga akan mati di sini tanpa suara. Tali ular itu sangat ganas. Setelah aku menerobos ke alam dewa misterius, aku akan membunuhmu juga. Pada saat yang sama, sejumlah besar iblis muncul di sebuah gunung di Endless Abyss. Di antara mereka adalah anggota keluarga kerajaan seperti Minchong, Chen Yun, dan Yao Mei. Berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah, mereka samar-samar bisa melihat cahaya keemasan. Bahkan penggerek batang padi pun sangat takut dengan cahaya keemasan itu. Saya khawatir banyak manusia bodoh yang sudah mati, kata Yao Mei. Yang terlemah dari 8.000 manusia itu hanya setingkat prajurit iblis. Kalau mereka tidak mati, siapa lagi? Chen Yun berkata, tempat ini sungguh aneh. Jika bukan karena penjelajahan leluhur kita tidak akan bisa berteleportasi ke sini, apalagi menyelamatkan nyawa kita. Cukup omong kosongnya, mari kita mulai dengan puncak pertama. Si penggerek berkata dengan tenang. Meskipun jurang tak berujung telah terbuka selama setengah tahun, darah emas Sub-Sein hanya mampu bertahan paling lama 5 bulan. Dalam 5 bulan ini, kita harus menjelajahi ke-9 puncak dewa. Kalau tidak, membuang setetes darah emas Sub-Sein akan sia-sia. Wow, cahaya keemasan yang luar biasa membentuk badai, yang dengan cepat diserap ke dalam telur gagak emas saat ditelan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa seiring meningkatnya kecepatan menelan dan semakin banyaknya cahaya keemasan, retakan ke-6 pada telur gagak emas secara bertahap semakin membesar. Butuh waktu beberapa lama agar semuanya muncul, tetapi setidaknya ada harapan. Su-han dan 8.000 manusia lainnya berada di tengah badai emas. Mereka bisa berjalan bebas, tetapi tak ada cahaya yang bisa menyentuh mereka. Jika cahaya keemasan ini juga efektif melawan klan iblis, maka bahkan jika kesenjangan antara kedua belah pihak di alam dewa yang mendalam terlalu besar, kita akan dapat mengandalkan telur gagak emas untuk tetap tak terkalahkan di jurang tak berujung ini, seru Suan Yuanzhengi. Dia baru saja mencapai gerbang neraka dan memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Dia bahkan sangat bersyukur atas telur gagak emas. Jika Seksian tahu tempat ini aneh, maka cahaya keemasan ini pasti juga ditujukan pada iblis, kata Su-han. Semua orang mengangguk, dengan antisipasi dan kegembiraan di mata mereka. Di pihak iblis, belum lagi iblis biasa, ada 1 pewaris kerajaan, 5 pewaris kerajaan, dan hampir 3.000 raja iblis. Jumlah orang kuat itu setara dengan 10 kali lipat jumlah Su-han dan yang lainnya. Jika mereka benar-benar bertarung langsung, umat manusia pasti bukan tandingan mereka. Namun dengan adanya telur gagak emas, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menjelajahi jurang tak berujung ini. Jika Su-han bisa mendapatkan kekayaan besar darinya, atau bahkan langsung menerobos ke alam Xuanshen, maka bahkan Minchong dan yang lainnya tidak akan menjadi lawan Su-han. Setidaknya untuk saat ini, semua harapan 8.000 umat manusia tertuju pada Su-han. Menurut Seksian, ada 9 puncak dewa di jurang tak berujung ini, dan masing-masing puncak menyimpan keberuntungan dan kesempatan. Su-han merenung sejenak, lalu melanjutkan, jurang tak berujung ini hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun, dan setiap kali terbuka, tidak ada batasan pada tingkat kultivasi apapun. Oleh karena itu, di tahun-tahun sebelumnya, iblis setingkat Raja Iblis, atau bahkan iblis kuno dan iblis kuno, pasti pernah masuk. Bahkan, mereka selalu masuk setiap kali jurang ini terbuka. Mendengar ini, semua orang langsung mengerti apa yang dimaksud Su-han, dan mata mereka berbinar. Tempat ini sungguh aneh, keberuntungan selalu diiringi oleh krisis. Menurut Suzun,
bahkan jika monster dan iblis kuno masuk ke sini, pasti akan ada korban. Energi dan darah di tubuh mereka sangat kuat, seperti mayat Raja Iblis yang kita serap. Jika memang ada mayat monster atau iblis kuno di sini, bahkan jika kita mengesampingkan jurang tak berujung, mayat-mayat ini saja sudah merupakan keberuntungan besar bagi kita, kata Wenren Nonghan. Su Han mengangguk pelan. Kuharap saat pembukaan 10.000 tahun yang lalu, iblis atau iblis kuno jatuh di sini. Lagi pula, sekuat apapun ki dan darah mereka, itu akan perlahan menghilang seiring waktu. Tubuh para dewa kuno belum menghilang selama jutaan tahun, apalagi iblis dan monster kuno. Semua orang penuh dengan antisipasi. Hanya mayat Raja Iblis saja yang telah meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Jika mayat iblis dan monster kuno benar-benar ada, maka kultivasi semua orang pasti akan meningkat pesat. Ayo kita cari 9 puncak suci dulu. Jurang tak berujung itu besar di saat yang sama, dan kecil di saat yang sama. Ini hanyalah dunia rahasia. Terus terang, ini seperti dunia kecil yang dibuka oleh beberapa orang kuat. Sebesar apapun itu, tidak lebih besar dari dunia iblis atau Bima Sakti. Setelah menjelajahi jurang tak berujung selama beberapa hari, semua orang melihat 9 puncak suci. Ada banyak gunung di sini, tetapi 9 puncak sucinya tersusun sangat berdekatan dan terbuka satu demi satu. Pinggiran setiap puncak suci memancarkan cahaya suci berwarna-warni, yang benar-benar berbeda dari gunung biasa lainnya. Begitu mereka menemukan 9 puncak suci, Su Han dan yang lainnya melihat kehadiran Ngengat dan lainnya. Mereka berada di puncak pertama, telah mencapai titik tengah, dan terus mendaki ke atas. Penggerek berada di depan, diikuti oleh Chen Yun dan 5 keturunan kerajaan lainnya, lalu ada puluhan iblis suci dan banyak raja iblis biasa. Melihat mereka, mereka tampak sedang berjuang. Song Ling mengerutkan kening. Mungkin juga mereka diberi peringkat berdasarkan status mereka, kata Wenren Nonghan. Mengapa Anda tidak mencobanya dan mencari tahu? Su Han tersenyum tipis, sosoknya melintas, dan dia memimpin semua orang ke kaki puncak pertama. Saat melangkah ke dalam cahaya ilahi yang berwarna-warni, semua orang merasakan kaki mereka tenggelam. Seolah-olah ada kekuatan besar yang menyebar dari tanah, mencengkeram kaki semua orang dan menyeretnya ke bawah. Gaya berat, Penatua Wang berkata, gravitasi di sini jelas berbeda dari luar cahaya ilahi. Sepertinya si penggerek dan yang lainnya tidak diberi peringkat berdasarkan status mereka, melainkan berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Wenren Nonghan berkata, semakin kuat gaya, semakin kecil pengaruh gravitasi. Su Han tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengamati sekelilingnya. Yang lainnya hanya memperhatikan Ngengat dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ada energi ilahi dalam jangkauan cahaya ilahi ini. Terlebih lagi, aura ilahi ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tempat paling terkonsentrasi di medan bintang superior. Saat Su Han mengulurkan tangannya, dia bisa merasakan sensasi lengket di sekelilingnya, seolah-olah energi spiritualnya telah berubah menjadi cairan ilahi dan membentuk substansi. Apakah ini aura? Setelah beberapa saat, semua orang juga menyadari perbedaan di tempat ini. Setelah keraguan awal mereka mulai mencoba menyerap energi spiritual di sekitar mereka. Persis seperti minuman beralkohol biasa, tidak ada bedanya. Sebenarnya ada energi ilahi di sini. Mungkinkah ini tempat rahasia yang ditinggalkan oleh manusia sakti? Saya selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam aura ini. Tekanan. Ya, itu karena tekanan. Aku tidak menghabiskan banyak energi spiritual, tapi tekanan itu sepertinya akan menghancurkanku. Ada apa? Su Han mengerutkan bibirnya, terdiam cukup lama, lalu perlahan mengucapkan 2 kata, kekuatan suci. Apa? Semua orang menatap Su Han dengan tak percaya, kekuatan suci. Keagungan seorang suci. Apakah ini alam rahasia peninggalan seorang suci? Lalu mengapa ada energi ilahi di sini, dan bukan energi suci dari alam suci?
Alam rahasia yang tertinggal saat berada di alam dewa pada hakikat hanyalah energi dewa. Su Han menjelaskan, setelah orang ini meninggalkan alam rahasia ini, ia berhasil mencapai alam suci. Auranya tidak berubah, tetapi ia masih memiliki kekuatan suci. Biasanya, alam rahasia di bidang bintang superior tidak akan berubah seiring dengan terobosannya. Kalau tidak salah, ia sudah menjadi setengah suci ketika meninggalkan alam rahasia ini, jadi ia memiliki kekuatan suci. Semua orang menggelengkan kepala sedikit. Mereka belum pernah mengalami keadaan seperti itu sebelumnya, jadi apapun yang dikatakan Su Han adalah apa adanya, dan mereka tidak akan memiliki terlalu banyak keraguan. Namun, Su Han juga meragukan tebakannya sendiri. Cahaya keemasan itu jelas berasal dari matahari yang menggantung di kehampaan. Jika ini benar-benar dunia kecil yang diciptakan oleh Sub Bijak, pasti tidak akan bisa mencapai tingkat ini. Akan tetapi, dia tidak dapat memberikan penjelasan lain untuk saat ini, jadi dia membiarkannya saja. Di mana terdapat energi ilahi, banyak makhluk hidup dapat dipelihara secara alami. Meskipun tidak ada makhluk hidup yang terlihat, dalam jangkauan cahaya ilahi yang berwarna-warni, terdapat pepohonan raksasa yang rimbun, beragam bunga dan tanaman, bahkan tanaman obat. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini adalah surga. Satu-satunya hal yang sama adalah di sini, cahaya keemasan masih ada, dan 2 kali lebih kuat dari cahaya ilahi di luar. Cahaya keemasan yang dapat mengikis tubuh manusia dari dalam dilahap oleh telur gagak emas, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa di dalam rentang emas yang ditelan oleh telur gagak emas, gravitasi dari puncak pertama benar-benar menghilang. Apa yang terjadi? Semua orang tampak bingung dan terkejut. Ketika mengamati dari kejauhan sebelumnya, si penggerek dan yang lainnya tampak sedang berjuang, dan ada sedikit cahaya keemasan di sekitar mereka, yang jelas disebabkan oleh gravitasi. Pada saat ini, semua gravitasi pada setiap orang menghilang, yang tidak diragukan lagi merupakan berita bagus. Tidak seharusnya semua gravitasi menghilang. Su Han merenung sejenak dan berkata, alasan kita tidak bisa merasakan gravitasi saat ini adalah karena kita baru berada di kaki gunung. Semakin tinggi kita mendaki, semakin kuat gravitasinya. Misalnya, di tempat para penggerek itu berada, gravitasinya pasti sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan mereka mengandalkan cahaya keemasan untuk menghilangkan gravitasi. Semua orang sedikit terkejut, lalu mereka semua mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Su Han masuk akal. Mengingat kembali adegan yang pernah disaksikannya sebelumnya, cahaya keemasan yang mengelilingi penggerek itu jelas merupakan yang terbesar, diikuti oleh Chen Yun, Yao Mei dan 5 keturunan kerajaan lainnya, kemudian para iblis suci dan Raja Iblis yang kuat. Dengan telur gagak emas di sini, cahaya keemasan di sekitar kita berkali-kali lipat lebih terang daripada cahaya mereka. Bahkan penggerek itu hanya bisa dilihat sebagai ular piton kecil, tapi di sini kita adalah badai berbentuk naga. Wenren Nonghan berkata dengan gembira, Su Zun, jika memang seperti yang kau katakan, maka kita akan menyusul mereka secepat mungkin. Baiklah, naiklah dan cobalah. Su Han mengangguk. Dia menanggung beban serangan itu, dan telur gagak emas muncul di tengah kerumunan, mengendalikan 8.000 manusia dalam jarak tertentu. Puncak pertama ini adalah yang terpendek di antara 9 puncak suci, tingginya sekitar 3.000 kaki. Su Han dan yang lainnya masih tidak merasakan gravitasi tambahan saat mereka mencapai Zhang ke-99, tetapi saat mereka melangkah ke Zhang ke-100, kaki mereka tiba-tiba tenggelam. Sungguh, Song Ling berkata, dugaan Su Sun benar. Saat kita mendaki, gravitasi akan berbeda di ketinggian yang berbeda. Meskipun gaya gravitasi ini tidak seberapa, tetap saja ada beberapa kendala. Saya rasa saat ini sangat sulit bagi penggerek dan yang lainnya, ujar Lin Jia. Sama sekali tidak sulit, karena mereka tahu tentang 9 puncak suci ini, berarti beberapa leluhur iblis pasti telah menjelajahinya. Setelah bertahun-tahun,
mereka pasti telah menemukan cara untuk menghilangkan gravitasi bagi mereka. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, juga, rasakan kekuatan kultivasi di tubuhmu dengan hati-hati, sirkulasinya sedikit melambat. Semua orang terkejut dan segera mencoba merasakan kekuatan kultivasi di tubuh mereka. Memang benar, ya Tuhan, gravitasi ini tidak hanya memengaruhi kecepatan gerak kita, tetapi juga dapat menekan kekuatan kultivasi kita. Luar biasa, kekuatan macam apa ini? Ia diam-diam menyusup ke dalam tubuh kami. Jika Su Zun tidak mengingatkan kami, mungkin kami tidak akan merasakan apapun. Mungkinkah ini kekuatan keteraturan yang legendaris? Semua orang terkejut. Kekuatan kultivasi meningkat secara perlahan dan diam-diam, dan pada saat mereka merasakannya sendiri, kemungkinan besar telah mencapai tingkat yang tidak dapat diterima. Cara mereka memandang Su Han dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih kuat. Dibandingkan dengan Su Han, ketika mereka masuk ke sini, mereka hanya peduli dengan lingkungan sekitar dan krisis yang muncul di permukaan. Namun, Su Han memiliki pengalaman yang luas dan menyadari segalanya sejak awal. Dari segi pengalaman, ia memang tidak sebanding dengan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa hal ini bukan lagi sesuatu yang dapat dijelaskan melalui pengalaman, melainkan lebih disebabkan oleh perbedaan cara dan gaya melakukan sesuatu yang dimiliki setiap orang. Jika mereka ingin mencapai level Su Han, mungkin dibutuhkan akumulasi waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang saja, semua itu karena menderita kerugian. Ini adalah alasan lain mengapa hama penggerek batang mengalami kesulitan. Su Han berkata dengan suara berat, kekuatan kultivasinya lambat, yang setara dengan melemahkan kekuatan tempur seseorang. Kecepatan juga merupakan salah satu jenis kekuatan tempur. Bukan hanya kaki mereka yang berat, tetapi energi dan kekuatan darah yang mereka keluarkan juga tidak sebaik saat mereka berada di puncak. Tiba-tiba aku jatuh cinta pada telur gagak emas ini. Wenren Nonghan memandangi telur gagak emas itu. Mata Lin Jia berbinar saat dia menatap telur gagak emas dan berkata, telur itu bahkan belum lahir, tapi aku sudah merasa ia sangat lucu. Su Han memelototi mereka berdua dan berpikir jika gagak emas benar-benar lahir, sebaiknya kalian tidak takut. Saat mereka berbincang, kerumunan perlahan-lahan bangkit. Gunung itu tidak terlalu lurus dan tidak ada undakan batu atau semacamnya. Namun, bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya tidak dapat menghentikan orang-orang, sehingga mereka masih bisa mendaki dengan kecepatan yang wajar. Ketika mencapai 200 kaki, gravitasinya terasa jauh lebih berat. Pada ketinggian 300 kaki, gravitasinya lebih besar dan daya pengolahannya berjalan lebih lambat. Kalau aku hanya mengandalkan kekuatan tempurku sendiri, di puncak kekuatanku, dengan cara-cara itu, seharusnya aku bisa melawan alam ilahi bintang 2 atau bahkan bintang 3. Tapi saat ini, yang terbaik yang bisa kulakukan adalah melawan alam ilahi bintang 2, dan tidak ada jaminan aku akan menang. Wenren Nonghan menarik napas dalam-dalam dan mendesah, gravitasi ini sungguh mengerikan. Sekarang hanya 300 kaki, dan kita masih memiliki badai berbentuk naga yang dipadatkan oleh telur gagak emas. Aku khawatir orang-orang dari klan iblis itu bahkan lebih buruk daripada kita yang berada di ketinggian 300 kaki ini. Tentu saja tidak, Lin Jia berkata, kita punya keuntungan besar atas mereka. Aku berharap mereka tidak punya energi tersisa sama sekali. Diam. Pada saat ini, Su Han tiba-tiba berteriak. Lin Jia dan Wenren Nonghan sama-sama menatap dengan bingung, tetapi melihat bahwa di tempat Su Han memandang, ada pohon setinggi ratusan kaki yang bergetar, meskipun jelas tidak ada angin di sana. Saat berikutnya, siu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba keluar dari pohon besar dan langsung menuju ke arah kerumunan. Lidah ular merah darah itu terlihat jelas, dan gigi-giginya yang tajam dipenuhi bisa hitam pekat. Sebelum sempat menggigit siapapun, ia menyemprotkan racunnya langsung ke arah mereka. Wow, Wenren Nonghan adalah yang paling dekat, dan dia secara tidak sadar menggunakan kekuatan kultivasinya,
mengubahnya menjadi pedang telapak tangan dan menebas ke arah ular hitam. Namun dengan suara "wus", semua racunnya lenyap, dan tubuh ular hitam itu terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Apakah ini binatang berdarah? Wenren Nonghan mengerutkan kening. Jelas tidak. Binatang darah dikelilingi oleh energi darah, sama seperti iblis. Tapi ular hitam ini jelas memiliki aura dewa semu, tetapi tidak dikelilingi oleh energi darah. Seharusnya itu adalah binatang dewa seperti yang ada di bidang bintang atas. Penatua Wang menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya krisis di 9 puncak suci ini bukan hanya gravitasi. Mata Suhan berkilat. Ular hitam itu tidak kuat, bahkan bisa dikatakan sangat lemah. Paling-paling, tingkat kultivasinya berada di antara bintang 1 dan 2 alam dewa semu, dan dapat dibunuh sesuka hati oleh siapapun yang hadir. Namun ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa mungkin ada binatang dewa tingkat tinggi di tempat yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang terus bertambah. Pada saat mereka mencapai ketinggian 1000 kaki, gravitasi telah meningkat hingga 5 kali lipat dari sebelumnya. Namun, dengan kehadiran telur gagak emas, badai berbentuk naga yang terbentuk oleh cahaya keemasan menyapu. Bahkan dengan gravitasi 5 kali lipat, itu bukan masalah besar bagi semua orang. Ambil contoh Wenren Nonghan, kekuatan kultivasinya juga 5 kali lebih lambat, tetapi paling-paling ia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bersaing dengan alam dewa bintang 1. Saat ini, hampir mustahil baginya untuk melawan level yang lebih tinggi. Adapun Suhan, dia jelas bisa merasakan penekanan gravitasi pada kekuatan kultivasinya. Di sini, jika dia meminum anggur kental dan memperlihatkan kekuatan tempur puncaknya, itu sama saja dengan tidak meminum anggur kental di dunia luar. Dengan kata lain, gravitasi telah menghilangkan kekuatan tempur yang ditingkatkan oleh anggur kental. Selain itu, dari ketinggian 300 kaki hingga 1000 kaki, semua orang mengalami serangan dari puluhan binatang mistis, beberapa kuat dan beberapa lemah, yang lemah seperti ular hitam sebelumnya, dan yang kuat sebanding dengan alam dewa sejati bintang 1 manusia. Binatang-binatang mistis ini tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Sebaliknya, mereka menawarkan beberapa inti kristal binatang mistis. Namun, kualitasnya terlalu rendah, sehingga rasanya hambar dan sayang untuk dibuang, sehingga agak tidak berguna. Namun tak seorang pun yang ceroboh, tempat ini hanya berjarak 1000 kaki. Kita hanya berjarak 200 kaki lagi untuk mengejar monster-monster biasa itu. Songling mengangkat kepalanya dan menatap sosok-sosok gelap di atas. Jumlah iblis yang dibawa oleh Ngengat, Chen Yun, dan lainnya melebihi 1 juta. Mereka semua berada di atas kepala semua orang dan hampir memenuhi seluruh lereng bukit. Mereka juga dikelilingi cahaya keemasan, dan jelas mereka telah berlatih bersama Ngengat dan yang lainnya. Namun, karena tingkat kultivasi mereka yang rendah, cahaya keemasan mereka sangat kecil, sehingga kecepatan gerak mereka juga paling lambat. Gravitasi puncak pertama ini hampir memisahkan barisan semua monster. Yang terlemah berada di bawah, yang terkuat di atas, dan yang terkuat di depan. Namun dibandingkan dengan setan, manusia berbeda. Baik Suhan yang terkuat maupun yang terlemah dari 5000 prajurit Sekte Phoenix, mereka semua berada di posisi yang sama di bawah naungan badai berbentuk naga. Tidak apa-apa. Mata Suhan berkilat dingin, saat kita menyeberang, kita pasti akan dihadang oleh mereka. Kalau begitu, kita akan serang mereka satu persatu dari bawah. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Jarak 200 kaki tidak terlalu jauh, dan Suhan dan yang lainnya tidak menghadapi serangan apapun dari binatang buas. Jadi setelah setengah jam, mereka berhasil menyusul monster-monster itu. Hanya ada celah 10 kaki antara kedua sisi. Manusia, kok kalian bisa secepat itu? Kekuatan matahari sangat kuat. Setelah merasakan napas Suhan dan yang lainnya, sejumlah besar iblis menundukkan kepala. Ketika mereka melihat badai berbentuk naga yang mengerikan itu, wajah mereka berubah drastis. Apa itu?
Seekor iblis berkepala kuda menatap telur gagak emas. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa munculnya badai berbentuk naga itu disebabkan oleh telur gagak emas. Kamu menebak. Mata Su Han dingin, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. Seketika setelah itu, pedang pocang diayunkan dengan dahsyat, dan cahaya pedang yang besar melintasi kehampaan, menebas dengan ganas ke arah para iblis. Minggir, manusia, ini dunia iblis, dan sudah banyak krisis yang terjadi. Bisakah kita tetap damai untuk saat ini? Sialan, kau pikir klan iblisku takut padamu? Banyak teriakan marah datang dari atas, dan cahaya pedang Su Han jatuh ke sekelompok monster, segera membalikkan mayat-mayat di tanah. Iblis yang bisa dibawa ke sini setidaknya adalah penjaga iblis, yang setara dengan alam dewa sejati umat manusia. Selain itu, hampir tidak ada iblis dengan poin kesehatan kurang dari 4, dan semuanya memiliki poin kesehatan lebih dari 4. Namun, saat ini, mereka begitu rapuh sehingga bahkan tidak sekuat para prajurit iblis. Ketika pedang Su Han jatuh, rasanya seperti memotong melon dan sayuran. Semua iblis yang terkena tidak selamat dan mati. Kekuatan kultivasi mereka mungkin telah mencapai tingkat yang sangat lambat di bawah tekanan gravitasi. Lin Jia mencibir, aku pernah mencapai terobosan sebelumnya, dan tingkat kultivasiku hanya di alam dewa sejati bintang 4, tapi kupikir bahkan jika aku ingin membunuh mereka, aku tidak akan lebih lambat dari Su Zun. Begitu dia selesai berbicara, Lin Jia juga melepaskan kekuatan kultivasinya, membentuk telapak tangan besar, dan terbang turun dari langit menuju para iblis. Beng! Batu-batunya berguling ke bawah, tetapi tidak ada retakan yang muncul. Sejumlah besar iblis mati sambil menjerit. Serangan telapak tangan sederhana ini saja telah menewaskan setidaknya lebih dari 2000 iblis. Hebat! Wajah Lin Jia penuh kegembiraan. Sejak memasuki dunia iblis, dia tidak pernah membunuh dengan begitu bahagianya. Khususnya, iblis yang terbunuh memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia. Ras manusia, kalian pantas mati. Dengan kekuatan matahari yang begitu besar melindungi kita, kekuatanmu sama sekali tidak melemah. Kalau kau punya nyali, berhentilah sekarang. Kita akan bertarung lagi setelah kita keluar. Aku tidak akan menyerah. Para klan iblis sangat marah hingga mata mereka hampir terbelalak. Namun, mereka hanya bisa meraung marah. Semua iblis di bawah alam jenderal iblis ditindas oleh seluruh alam. Mereka memiliki kultivasi alam penjaga iblis, tetapi hanya bisa menampilkan kekuatan tempur alam prajurit iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci? Bum bum bum. Pada saat berikutnya, semua manusia mengambil tindakan, bahkan Xuan Yuan Zhengyi dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyerang para iblis. Tentu saja, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Sekalipun kekuatan tempur iblis-iblis itu ditekan, mereka tetap tidak bisa saling menyakiti. Menyerang saat ini hanyalah kepura-puraan, yang setara dengan latihan. Seiring umat manusia terus membunuh, mereka semakin maju. Semua iblis yang tertangkap mati di tangan umat manusia, tanpa terkecuali. Sekecil apapun kaki nyamuk, ia tetap daging. Setiap mayat iblis merupakan tonik yang hebat bagi manusia yang memiliki keterampilan penyempurnaan tubuh tertinggi. Kesampingkan hal itu, bahkan jika ada kebencian di antara kedua ras, iblis-iblis ini harus dibunuh. Kalau tidak, biarkan mereka membunuhmu. 2000 kaki jauhnya, si penggerek mengerutkan kening saat ia mendengar raungan dan jeritan yang datang dari belakang. 100 kaki di bawahnya, Chen Yun dan yang lainnya juga berhenti dan melihat ke belakang mereka melalui pepohonan besar dengan cabang-cabang yang lebat. Yang mulia, umat manusia telah menyusul, dan keturunan di belakang sedang dibantai. Sebuah suara marah terdengar dari belakang. Bagaimana manusia bisa tiba begitu cepat? Kami tidak melihat tanda-tanda mereka sampai kami mencapai ketinggian 1000 kaki. Chen Yun mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kultivasi mereka ditekan oleh gravitasi di sini? Kita hanya bisa mempertahankan kondisi kita saat ini setelah menggunakan darah emas setengah suci.
Mungkinkah mereka juga memiliki darah emas setengah suci? Mustahil. Borer itu langsung berkata, darah emas Subsanto itu sangat berharga. Kita para iblis saja tidak punya banyak, apalagi manusia. Lagi pula, manusia belum pernah memasuki jurang tak berujung. Bagaimana mereka tahu darah emas Subsanto itu bisa memanggil kekuatan matahari untuk melawan gravitasi di sini? Mereka pasti punya cara lain. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.